Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa mengikuti ibadah, ya walaupun di rumah masing-masing sesuai dengan program pemerintah berkaitan dengan virus COVID-19. Tapi kita bersyukur, kita percaya perlindungan Tuhan terus makin nyata di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan khususnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh kembali bersama-sama mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan urapan yang baru, hikmat dan kuasa Allah menyertai hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap kami semua yang mendengar Tuhan, supaya firman itu benar-benar akan jatuh di tanah yang baik dan bertumbuh dan berbuah. Segala roh-roh yang coba merintangi, menghalangi pemberitaan firman Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Baiklah, saya ingin menyampaikan satu renungan firman Tuhan pada hari ini, yaitu saya beri judul taat kepada Tuhan dan kepada pemerintah. Ya, taat kepada Tuhan dan kepada pemerintah. Kalau kita bicara tentang ketaatan, tidak perlu diragukan lagi, Yesuslah yang patut menjadi teladan bagi kita. Ya, 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dalam dunia dalam wujud manusia, dan disitulah Yesus menunjukkan, membuktikan ketaatannya. Dan saya percaya itu juga sekaligus menjadi satu teladan bagi kita. Tuhan mau supaya tentunya kita, anak-anaknya, ya, umat pilihannya juga mau taat seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau berbicara tentang ketaatan Tuhan Yesus pada Bapa di surga tidak perlu diragukan lagi. Ya, ketaatannya kepada Bapa tidak perlu diragukan lagi. Dan ketaatannya itu juga sekaligus memberikan satu teladan kepada kita, anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Mari kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 8, di mana Rasul Paulus menulis di sana bicara tentang ketaatan daripada yang dilakukan oleh Yesus sendiri kepada Bapa. Di sana dikatakan, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat, ya, garis bawahi kata taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, bicara tentang ketaatannya, luar biasa. Dia sama seperti kita sebagai manusia, ya, 2000 tahun yang lalu dia datang ke dalam dunia dalam wujud manusia, sama seperti kita. Tetapi satu hal yang luar biasa dia lakukan, itu apa, ya, yang diperintahkan oleh Bapa di surga, dia lakukan dengan setia, dengan taat. Bahkan dikatakan ketaatannya sampai mati di atas kayu salib. Ya, kalau ada cara lain mungkin manusia bisa diselamatkan, Yesus tidak perlu untuk datang ke dalam dunia. Tetapi karena tidak ada cara lain, satu-satunya hanya caranya, yaitu dia harus datang ke dalam dunia dalam wujud manusia dan sampai mati di atas kayu salib. Itulah bukti daripada ketaatan Tuhan Yesus, yang tadi saya katakan sekaligus Tuhan juga ingin memberikan satu teladan kepada kita. Ya, jadi yang pertama, Yesus taat kepada Bapa dan taat sampai mati, dan mati di atas kayu salib. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan, Yesus bukan hanya taat kepada Bapa di dalam surga saja, tetapi Yesus juga sebagai manusia yang tadi saya katakan sama seperti dengan kita. Dia sama seperti dengan kita, manusia yang merasakan bagaimana penderitaan sebagai manusia. Dan Yesus membuktikan sebagai manusia dia juga taat bukan hanya kepada Bapa di surga, tetapi dia juga taat kepada pemerintah yang ada di dalam dunia pada waktu itu tentunya. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Di situ perikopnya adalah tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana
mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku? Hai orang-orang munafik, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus pada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Nah, dari kisah ini kita melihat, walaupun di sini di dalam kisah ini konteksnya Yesus sedang dijerat oleh orang-orang Farisi, tetapi dari sini kita melihat bahwa Yesus sedang mengajarkan bagaimana dia sebagai manusia sama dengan kita. Dia juga taat pada pemerintah. Ya, contoh yang diberikan adalah di dalam hal membayar pajak. Ya, yang artinya adalah aturan daripada pemerintah pada waktu itu, yang dibuat oleh pemerintah pada waktu itu. Dan Yesus mengajarkan kepada mereka untuk taat melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah pada waktu itu, membayar pajak. Oh, puji Tuhan. Dan saya percaya, saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus, dia mau supaya itu menjadi satu pelajaran yang penting bagi kita yang percaya kepada dia. Ya, puji nama Tuhan. Jadi intinya bahwa Yesus bukan hanya taat kepada Bapa di surga, tetapi Yesus juga taat kepada pemerintahan pada waktu itu. Puji nama Tuhan. Saudara, memang Rasul Paulus menuliskan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20, yang merupakan bagian yang ketiga. Filipi 3 ayat 20, Rasul Paulus menuliskan di sana, ia mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, ya, siapakah kita ini? Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Ya, ayatnya sudah tidak asing lagi buat kita. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Rasul Paulus menulis di dalam Filipi ini dengan jelas mengingatkan kepada kita, walaupun kita hidup di dalam dunia, tetapi sesungguhnya kita adalah kewargaan di dalam surga. Ya, jadi kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita mempunyai dua kewargaan, ya, sebagai warga kerajaan surga, dan juga sekaligus karena kita masih ada di dalam dunia ini, ya, tinggal di negeri yang tercinta Indonesia ini, kita juga sekaligus menjadi warga negara Indonesia. Saudara, saya percaya Rasul Paulus menulis ini bukan supaya kita sombong, ya, supaya kita menjadi orang yang angkuh, ya, di mana-mana kita mau menunjukkan bahwa aku ini orang kerajaan surga, warga negara surga. Bukan itu tentunya maksudnya. Tetapi Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada kita bagaimana layaknya sebagai orang yang ada di dalam dunia ini, tetapi juga sekaligus sebagai kewargaan yang memiliki kewarganegaraan, kewargaan surga. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, saudara, supaya tentunya kita mempunyai satu perilaku, mempunyai tindakan, mempunyai satu sikap yang taat kepada penguasa di surga. Ya, sebagai warga kerajaan surga, Rasul Paulus ingin mengingatkan bahwa kita harus taat
pada aturan-aturan yang dibuat, yang ada, yaitu aturan yang dibuat oleh sang penguasa surga, yaitu Yesus sendiri. Aturan-aturan itu adalah firman Tuhan yang menjadi satu acuan, satu pegangan bagi kita, menjadi satu pedoman bagi kita. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tentunya di saat kita mentaati penguasa surga, berarti kita juga harus mentaati firman Tuhan. Berarti aturan-aturan yang dibuat, yang ada di dalam firman Tuhan, ini yang menjadi satu pegangan bagi kita anak-anak Tuhan. Sehingga hidup kita tidak sembarangan lagi. Kita tidak hidup asal-asalan lagi. Karena saudara, kita diingatkan, kita sebagai warga negara Indonesia, tetapi kita juga mempunyai keluargaan di surga. Puji nama Tuhan. Saudara, nah tentunya kehidupan kita akan berbeda saat kita ada di tengah-tengah dunia ini. Kita ada di dalam tengah-tengah dunia yang dikatakan dunia ini akan semakin jahat. Bahkan dunia katakan akan lenyap. Tetapi mari selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita mau menunjukkan satu perbedaan, satu kesaksian yang bisa dilihat dan bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya sering katakan, Tuhan tahu, saudara, bahwa kita tidak mungkin dapat hidup berbeda dengan orang-orang dunia, karena kita masih ada di dalam dunia ini. Untuk menunjukkan bahwa kita mempunyai warga kerajaan surga. Oleh sebab itu dia berikan Roh Kudus. Selalu ingatkan, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Roh kebenaran itu yang akan menolong kita untuk dapat melakukan firman Tuhan, untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, memang dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mungkin dapat melakukan firman Tuhan. Kita tidak akan dapat. Tetapi mari, di saat kita mau taat dipimpin oleh Roh Kudus, di saat kita mau taat dipimpin oleh Roh kebenaran, maka Roh itu akan menolong saudara, menolong kita semua untuk dapat mematuhi, melakukan apa yang aturan-aturan apa yang dibuat oleh sang penguasa di surga, Yesus. Saudara, mari biarlah kiranya di dalam situasi seperti ini juga, saudara, di dalam situasi yang sulit bagaimanapun juga, saudara dan saya tidak perlu takut. Saudara dan saya tidak perlu khawatir. Ada Roh Kudus, ada Roh kebenaran yang akan menuntun dan memimpin kita untuk hidup benar di tengah-tengah dunia ini. Hanya masalahnya yang saya sampaikan, apakah kita sudah menjadi orang yang taat melakukan kebenaran itu? Apakah kita sudah menjadi orang yang taat mendengar pimpinan Roh Kudus, sehingga dia akan menuntun dan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Saudara, mari biar apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini sekali lagi bukan membuat kita menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh, karena kita menjadi orang keluarga negaraan surga, warga kerajaan surga, tetapi justru ini mengingatkan kepada kita, dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan kepada dunia. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang keempat, saudara, kita tadi sudah saya singgung di depan bahwa kita bukan hanya keluarga negaraan, kita bukan hanya di dalam surga saja, tetapi karena kita masih hidup di dalam dunia ini dan sekaligus kita hidup di Indonesia ini, maka kita tentunya juga menjadi warga negara Indonesia. Saya percaya di antara kita tidak ada yang menjadi yang bukan warga negara Indonesia. Semua menjadi warga negara Indonesia. Dan tentunya saudara, kita juga sebagai warga negara Indonesia, kita juga mau menunjukkan bahwa kita harus menjadi orang-orang yang taat akan apa yang aturan-aturan apa yang saat ini sedang berlaku, yang saat ini
diterapkan di negara kita. Ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik. Ya, mari kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4a. Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4a. Roma pasal 13. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Artinya yang melakukan untuk melawan ketetapan pemerintah akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa merasakan, ya, saya sendiri bisa merasakan. Kalau saya naik motor, ya naik sepeda motor, saya tidak pakai helm, ya, saya tidak membawa SIM, atau saya tidak membawa STNK, saya merasa ketakutan. Saya merasa takut kepada pemerintah karena saya tahu bahwa saya sedang melanggar, ya, aturan-aturan yang ada di dalam pemerintah ini. Saudara, sama saat ini pemerintah sedang menghadapi suatu masalah yang sulit kita tahu dengan adanya virus corona atau virus COVID-19. Ya, di mana presiden sendiri, ya, presiden kita Bapak Joko Widodo menyerapkan supaya kita belajar dan beribadah dan bekerja di rumah masing-masing. Saudara, ini adalah tujuannya untuk melindungi kita. Tujuannya adalah melindungi warga negara Indonesia, melindungi keluarga kita, supaya kita tidak tercemar oleh sakit penyakit yang dikatakan sangat-sangat membahayakan, mematikan. Saudara, Presiden telah menetapkan agar kita bekerja, belajar, dan beribadah di rumah saja. Saya percaya saudara, sebagai orang-orang yang mau taat kepada pemerintah, kita tidak perlu lagi, ya, membuat berdalih-dalih. Tetapi mari kita mau tunjukkan, kita mau buktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang taat. Kita mau dengan cepat, saudara, ya, untuk mengambil bagian supaya kita taat melakukan apa yang disampaikan, yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita harus taati. Gereja harus menjadi teladan di dalam hal ketaatan kepada pemerintah. Gereja harus menjadi satu percontohan. Ya, gereja harus berdiri di depan. Jikalau kita berbicara tentang ketaatan, bukan hanya taat kepada Bapa di surga, bukan hanya taat kepada Tuhan saja, tetapi kita mau taat kepada pemerintah. Saudara, saya percaya jikalau kita taat kepada pemerintah, kita pasti akan menjadi berkat, ya, bagi orang-orang sekitar kita. Saudara, saya senang sekali kita hari Minggu yang lalu kita sudah melaksanakan dalam hal ini adalah ibadah di rumah masing-masing. Ya, saudara, benar pada waktu itu saya dan Bu Ari ada di sini, ya, kami melakukan ibadah di sini di gereja dan pagar saya tutup, ya. Kemudian ada datang petugas dari kelurahan, ya, petugas dari kelurahan yang ternyata dia melakukan, ya, kontrol ke gereja-gereja tempat-tempat ibadah. Dia datang dan saya temui, saya katakan, dia tanya apakah ada ibadah Pak hari ini? Oh, kami ibadah di rumah kami masing-masing. Oh begitu Pak, ya, jadi di gereja nggak ada? Tidak ada. Jadi mereka melihat
Mereka sering datang juga ke sini melihat bagaimana hari Minggu banyak sepeda motor, tetapi pada hari itu tidak ada sama sekali. Saudara, di sini kita sudah menjadi satu kesaksian. Di sini kita sudah menjadi berkat, ya, bagi orang lain. Saya tidak bisa bayangkan jikalau kita pada waktu itu masih tetap juga melaksanakan ibadah kita. Dan kemudian kalau lebih ekstrimnya mungkin sampai dihentikan, saudara. Pada saat mungkin ya sedang puji-pujian, sedang penyembahan, atau sedang mendengar firman Tuhan, tiba-tiba dihentikan supaya disuruh pulang semua. Wow, betapa memalukan, ya, betapa memalukan. Atau mungkin bukan petugas yang datang, tetapi warga yang datang, karena mereka juga takut, ya, kalau nanti orang-orang gereja ini mencemarkan, ya, menularkan. Wah, mereka juga bisa takut, mereka bisa datang, saudara, bisa datang ke sini untuk menghentikan, untuk membubarkan kegiatan ibadah yang kita lakukan. Saudara, betapa itu akan memalukan bagi gereja. Betapa itu akan menjadi satu batu sandungan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan, ya, kita sudah berdiri di depan untuk menunjukkan bahwa gereja adalah orang-orang yang taat. Gereja adalah orang-orang yang cepat menangkap apa yang diinginkan oleh pemerintah. Saudara, tadi dikatakan di sana, ya, jikalau, ya, sebab jika seorang berbuat baik, ya, atau kalau kita kaitkan dengan gereja kita, sebab jika gereja GSJ Talitakum berbuat baik, taat kepada pemerintah, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, tidak taat kepada pemerintah, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Wah, saya percaya, ya, petugas itu pasti akan membuat laporan di SCA Talitakum, ya, Jalan Simpang Raya Langsan nomor 28, sudah melaksanakan mentaati, tidak ada ibadah di gereja, dan ibadahnya dilaksanakan di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan. Wah, saudara, kelihatannya hal yang sederhana, tetapi ini sudah menjadi satu kesaksian yang baik. Ini sudah menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Saudara, mari saudara, saya ingin mengajak, biarlah kiranya melalui apa yang disampaikan oleh pemerintah ini, itu bukan menjadi suatu hal yang sulit bagi kita. Itu bukan menjadi suatu hal yang membebani kita. Tetapi kita percaya Tuhan yang akan menolong kita. Apalagi kalau itu menjadi suatu yang bertujuan positif, bertujuan baik untuk kesehatan kita, untuk keselamatan kita, untuk keamanan kita. Bukan hanya kita saja, tetapi untuk warga di sekitar kita, untuk warga Indonesia. Pasti kita akan dengan cepat merespon, menanggapi, untuk tidak melakukan, ya, yang bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Saya berharap saudara, bukan hanya di gereja saja, tetapi pemerintah juga mengeterapkan bahwa supaya setiap warga negara Indonesia, ya, melakukan semua kegiatan di rumah. Artinya apa? Tidak kumpul-kumpul di luar, tidak sering keluar-keluar jikalau tidak penting sekali. Saudara, ini berbicara bagi kita pribadi, lepas pribadi. Saya berharap saudara juga akan menjadi warga negara Indonesia, menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada aturan ini. Saudara, biarlah ini juga menjadi satu pelajaran bagi kita. Mungkin saudara selama ini saudara terlalu banyak disibukkan, sehingga tidak punya kesempatan untuk bisa bersekutu bersama keluarga, tidak punya kesempatan untuk melaksanakan mezbah keluarga. Walaupun gereja sudah berkali-kali mengingatkan begitu pentingnya mezbah keluarga di dalam keluarga. Saudara, ini menjadi satu momen yang baik, ini menjadi satu kesempatan yang baik, menjadi satu awal yang baik bagi saudara yang belum pernah melakukan. Saudara, beberapa waktu yang lalu
Saya melakukan sebuah penelitian kecil-kecilan, saudara. Saya melakukan penelitian, saya melihat ya orang-orang, anak-anak Tuhan, keluarga anak-anak Tuhan. Ya maaf, di saat mereka anaknya menjelang dewasa, mereka mendapat satu permasalahan yang cukup berat. Satu, meninggalkan Tuhan, ya, dan beralih kepada iman yang lain. Tidak lagi datang percaya pada Tuhan Yesus, tetapi sudah memiliki iman yang lain pada kepercayaan yang lain. Karena sesuatu hal, mungkin karena pasangan hidup atau hal yang lain. Tapi juga saya melihat bahwa anak-anaknya setelah menjelang dewasa menghadapi kasus yang cukup berat, ya, sampai kasus harus dibawa kepada pengadilan dan sampai masalah hukum, saudara. Dan saya teliti, saudara, ternyata mereka dari sejak kecil tidak pernah melakukan yang namanya mezbah keluarga. Saudara, ini terjadi sungguh-sungguh di dalam keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Mereka menghadapi permasalahan seperti itu, persoalan seperti itu. Anak-anak yang menjelang dewasa menghadapi persoalan yang berat, meninggalkan Tuhan, dan permasalahan yang berat. Saya selidiki dan saya teliti, ternyata mereka tidak pernah menerapkan sejak kecil, ya, sejak dini untuk melakukan mezbah keluarga. Oleh sebab itu, saudara, saya tidak jemu-jemu di saat saya melakukan bimbingan pernikahan. Ini sering saya ingatkan kepada mereka pentingnya mezbah keluarga, pentingnya mezbah keluarga. Saya berharap saudara yang sering hadir, ya, di dalam acara pemberkatan nikah, saudara pasti sering mendengar ini. Saya sering berulang-ulang mengingatkan kepada pasangan yang diberkati pada waktu itu dan juga kepada mereka yang hadir pada waktu itu. Begitu pentingnya mezbah keluarga. Sejak belum dikaruniai anak, ya, selesai pemberkatan nikah, selesai pernikahan, saya menganjurkan supaya mereka berdua melakukan mezbah keluarga, ya. Atau kalau sekarang ini karena belum ada anak, doa sepakat, doa. Kemudian setelah dikaruniai anak, laksanakan juga sampai ya bersama-sama dengan anak-anak. Saudara, saya percaya benih-benih firman Tuhan yang diajarkan di dalam keluarga, di dalam mezbah keluarga itu akan membawa sesuatu dampak yang luar biasa. Ya, di saat ada tantangan yang berat, di saat ada pencobaan yang berat, anak-anak itu saya percaya Tuhan akan melindungi mereka. Tuhan akan menolong mereka. Puji nama Tuhan. Saudara, mari sekali lagi biarlah momen ini menjadi satu kesempatan bagi saudara, bagi kita semua yang khususnya saudara belum melaksanakan mezbah keluarga selama ini. Biar ini menjadi satu awalan yang baik, menjadi satu permulaan yang baik untuk saudara membangun mezbah di dalam keluarga saudara. Di satu sisi kita taat kepada pemerintah, di satu sisi kita sedang membangun sesuatu yang positif, sesuatu yang baik bagi keluarga kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi mari, yang pertama kita harus taat kepada Bapa di surga, taat kepada Tuhan yang sekaligus sudah diberikan contoh dan teladan oleh Yesus. Dan yang kedua, Yesus sudah mengajarkan taat kepada pemerintah yang kita harus lakukan. Dan yang ketiga, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah warga kerajaan surga yang harus mempunyai dedikasi, integritas yang berbeda dengan orang-orang yang dalam dunia ini. Tetapi kita juga diingatkan bahwa kita ada juga sekaligus sebagai warga negara Indonesia. Dan saat ini kita, pemerintah kita sedang dengan gencarnya yang mengeterapkan untuk belajar, beribadah, bekerja dilakukan di rumah. Mari saudara dan saya mau tampil untuk menunjukkan kepada dunia sekitar kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang patut memberikan satu teladan bagi kita semua, orang-orang sekitar kita. Puji nama Tuhan. Dan yang kelima saudara, saya percaya saudara, apa yang sudah kita lakukan, taat kepada pemerintah,
taat kepada Tuhan, ya, akan membawa satu hasil yang luar biasa. Bagian yang kelima, saudara, hasilnya saat kita taat kepada Tuhan dan kepada pemerintah, yang pertama pasti akan meningkatkan iman kita. Saudara dan saya, pasti imannya akan semakin ditambah-tambahkan. Kita memiliki iman yang lebih kuat karena saudara, kita mempunyai banyak waktu, ya, untuk berdoa, punya banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan, punya banyak waktu untuk memuji-muji Tuhan. Dan saya percaya, saudara, ya, itu pasti dengan sendirinya, secara otomatis, saudara, jikalau saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, keluarga kita akan menjadi keluarga yang imannya semakin ditambah-tambahkan. Saudara, saya ingat pada waktu murid-murid menghadapi satu tantangan. Murid-murid pada waktu itu mereka berdoa, Tuhan, tambah-tambahkan iman kami. Tambah-tambahkan iman kami. Saudara, murid-murid pada waktu itu mereka berseru, minta supaya Tuhan menambah-nambahkan iman bagi mereka. Dan kita percaya, saudara, firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Di saat saudara, ya, dengan setia saudara ibadah di rumah dan persekutuan di rumah beserta keluarga saudara, mendengarkan khotbah, saya percaya iman saudara akan semakin timbul. Dan saya bersyukur, saya berterima kasih, ya, kepada pelayan-pelayan Tuhan yang melayani doa hari Selasa, walaupun tidak ada di gereja, tetapi mereka belum menyampaikan firman Tuhan. Yang itu juga akan menjadikan satu kekuatan bagi kita semua yang ada di rumah. Demikian juga melalui KKA, ya, Ketua Komisi KKA, saya berterima kasih menyampaikan, ya, materi KKA, mengajak berdiskusi melalui WA, ya, melalui WA, saudara, dan berbagai hal. Bahkan saudara yang mungkin selama ini tidak pernah ikut di dalam kelompok keluarga Allah, saudara bisa terlibat juga di dalamnya untuk ikut, ya, diskusi apa yang dibahas di dalam KKA itu. Saudara yang tidak mungkin selama ini belum punya kesempatan untuk bisa ikut KKA, saudara jadi mengerti juga, oh ternyata di dalam KKA itu seperti itu, ya, ada satu persekutuan dan kemudian mendiskusikan firman Tuhan dan puji nama Tuhan melalui KKA, ya, boleh menyampaikan pendapatnya, boleh menyampaikan apa yang di pengalaman-pengalamannya yang berkaitan dengan konteks firman Tuhan pada waktu itu. Puji nama Tuhan. Kemarin saya melihat bagaimana mereka, ya, menyampaikan saat mereka menghadapi hidup di dalam padang gurun. Wah, luar biasa. Dan saya senang, saya juga diberkati melalui itu, saudara. Bagaimana pengalaman-pengalaman saudara saat menghadapi padang gurun. Sebab kita semua pasti akan diperhadapkan di padang gurun. Saya berpikir, saudara, saat ini, saudara, apa yang ditanamkan oleh pemerintah ini juga merupakan satu padang gurun yang harus kita lewati. Ya, puji Tuhan, saudara. Kalau saudara yang hadir ibadah hari Minggu, ya, di mana dilayani oleh hambanya Pak Kit Sorbo, saudara kan sudah dipersiapkan sepertinya, ya, sudah dipersiapkan bahwa kita akan menghadapi masuk di dalam padang gurun, ya. Seperti Tuhan Yesus sendiri juga harus melewati padang gurun. Musa, bangsa Israel juga harus melewati padang gurun. Jadi firman Tuhan yang disampaikan itu, saya berpikir, wah, ini merupakan satu peringatan bahwa kita semua akan masuk dalam padang gurun. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, ini juga bagian daripada padang gurun yang harus kita hadapi. Saya melihat di dalam grup-grup WA, ya, bagaimana mereka pedagang-pedagang kecil, ya, mereka tidak ada income, ya, tidak ada pendapatan. Dan bagaimana mereka yang harus bekerja hari itu baru dia mendapat bayaran. Mungkin beda dengan ASN, ya, pegawai negeri. Kalau mereka kerja malas-malasan atau sekali-kali ada seperti ini, dia mungkin senang, ya. Oh, senang, toh nanti tanggal 1 tetap terima. Ya, puji nama Tuhan. Saudara,
Tapi bagi mereka, kalau tidak bekerja, tidak dapat upah. Wah, itu yang menjadi satu beban. Tetapi mari, ini adalah padang gurun yang harus dilewati bersama-sama. Dan biarlah pengalaman yang saudara tulis di dalam diskusi itu menjadi satu kekuatan bagi kita. Di saat saudara membaca bagaimana saudara-saudara kita ya di dalam diskusi tentang KKA itu, ini juga menjadi satu kekuatan bagi kita. Saudara, dalam situasi yang seperti ini, iman kita pasti akan makin bertambah-tambah. Karena banyak waktu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Dan satu hal, bukan hanya iman saja yang bertambah-tambah, saudara, tetapi imun kita, ya, di dalam menghadapi situasi seperti ini, kita ada di rumah, saudara, akan meningkatkan imun kita, kekebalan tubuh kita, saudara, karena kita melakukan social distancing, ya, yaitu menjaga jarak dengan orang lain, maka imun kita akan meningkat. Saudara, kita memiliki hati yang tetap gembira karena bisa bersekutu bersama dengan keluarga, dan kita bisa hidup lebih bersih. Ya, saudara, saya sendiri juga melakukannya. Saya biasanya satu hari itu biasanya cuci tangan itu hanya ya mungkin saya hitung itu 3 atau 4 kali. Sekarang ini bisa sampai 10 kali, saudara. Bisa sampai 10 kali setiap habis keluar saya cuci tangan, ya, cuci tangan, nanti pulang ya cuci tangan, mau keluar cuci tangan, saudara. Dan itu luar biasa. Yang biasanya saya hanya minum vitamin C saja, sekarang saya tambahkan minum vitamin E, ya saudara, karena itu yang meningkatkan kekebalan. Tadinya kita nggak tahu bagaimana caranya kita meningkatkan imun kita. Sekarang dengan adanya video-video kita tahu, dengan diketuk-ketuk ya dada kita, nah, rupanya itu juga bisa meningkatkan imun kita, kekebalan kita. Oh, luar biasa. Jadi saudara, sekali lagi saudara, kita dapat hidup bersih, kita berolahraga. Ya, saya sudah agak sedikit terganggu, saudara, dengan kondisi seperti ini. Yang biasanya saya sangat suka dengan berenang, saudara. Tetapi menghadapi situasi seperti ini, saya juga berpikir, wah, kalau saya berenang sangat membahayakan, sangat rentan. Tetapi puji Tuhan, tidak menjadi masalah. Saya masih tetap bisa berolahraga. Ya, berolahraga justru saya menanti waktu matahari turun. Ya, sudah matahari sudah terbit, saya berolahraga senam di situ, dan puji Tuhan, saya bisa berkeringat. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Biarlah kiranya peristiwa ini, apa yang terjadi, yang dialami oleh bangsa kita saat ini, bukan hanya bangsa kita saja, tetapi bangsa seluruh dunia ini menjadi satu kesempatan bagi kita untuk kita dapat meningkatkan iman kita, dan kita juga dapat meningkatkan imun kita, kekebalan tubuh kita. Puji nama Tuhan. Oh, kita sekarang sudah mulai memakan makanan yang bergizi. Wah, ya, makanan-makanan yang bergizi. Puji nama Tuhan. Ya, ini semua akan meningkatkan iman kita dan juga imun kita. Jadi yang kelima adalah hasilnya saat kita taat kepada Tuhan dan kepada pemerintah, iman kita makin meningkat, imun kita juga meningkat. Dan yang terakhir, bagian yang keenam, yaitu kita akan menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Ya, tadi sudah saya sampaikan kesaksian tadi, bagaimana gereja menunjukkan ketaatannya kepada pemerintah, dan itu sekaligus akan menjadi satu kesaksian bagi orang lain. Saya melihat pasti orang-orang sekitar kita, ya, yang biasa nongkrong, biasa lewat itu, oh, hari Minggu gak ada kegiatan. Itu sudah menjadi satu kesaksian. Itu sudah menjadi berkat bagi mereka. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, biar apa yang saat ini sedang terjadi di negeri kita ini, jangan ini menjadi beban kita, tetapi justru ini menjadi satu kesempatan buat kita untuk kita bisa meningkatkan iman kita dan sekaligus meningkatkan imun kita. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih kami sudah bersama-sama mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu hari ini akan menguatkan kami Tuhan. Mari Tuhan tolong supaya kami menjadi orang-orang yang taat pada Tuhan dan juga kepada pemerintah, sehingga melalui ketaatan ini akan menambahkan, menguatkan iman kami,
Dan bukan hanya iman kami saja, namun imun kami, kekebalan tubuh kami pun juga menjadi kuat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami anak-anak-Mu untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.